yang ceritanya lebih menarik dari yang saya ceritakan itu kan mungkin ceritanya mungkin nggak yang terlalu bagus ya untuk diceritakan, tapi setidaknya menggambarkan bahwa dari kecil pun ketika teman-teman sudah berusaha berdoa dan ada percikan sedikit nasib, yakin istilahnya bakalan bisa berdiri lah. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabat dokter hewan dan sahabat peternak di Indonesia. Ini kita ngelanjutin konten yang kemarin saya sama nih, kontennya ada di sebelah atas ini. Itu konten saya tentang sudut pandang saya dan dua teman saya, Dok Dian dan Dok Krisna, terhadap dunia, terhadap tanda kutip kuliah di FKH dan akhirnya berprofesi sebagai dokter hewan. Nah, kali ini saya akan bagikan juga dari sudut pandang yang berbeda. Teman saya kali ini saya datang dari Pulau Seberang yang masih bagian dari Provinsi Bali. Sebagian NKRI tapi termasuk pulau terluar dari Indonesia. Terluar dari Bali. Nusa Penida. Dari Nusa Penida namanya Dok Widade. Nama siapa, Dek? Nama panjang. Nama panjang Ika Dek Widada Asmara, tapi dipanggil Widada. Saya tidak punya nama inisial. Kalau beliau kan namanya Ide Bagus. Ide Bagus. Mati Bagus Arya Corona. Panggilnya Dede. Kalau saya Widada tetap Widada gitu. Widade ya. Tidak punya nama panggilan. Kadang miris gitu. Namanya pendek, Widada Asmara. Cuma segitu doang namanya. Nah, saya kenal Widada ini ketika saya satu angkatan sama dia di FKH Udayana angkatan 2009. Nah, saya kenal sama dia karena kita satu kosan dulu ya. Satu kosan akhirnya satu kosan. Sebelumnya sering trek-trekan di bypass. Ya, waktu itu saya sedikit flashback aja ya. Nih, highlight aja si Widade ini dulu dia kerja di Ubud ya. Dulu awalnya gini. Gimana awalnya? Awalnya jadi sebelumnya saya itu basicnya dulu dari Nusa Penida. Di situ di SMA basicnya dulu, kalau zaman dulu kan ada yang IPA, IPS sama IPB. IPB itu yang angkatan bahasa gitu. Ya, bahasa. Habis itu pas itu saya berpikir gini, jadi karena orang tua kan kurang mampu ya, jadi Nusa Penida itu bukan seperti beberapa tahun belakangan yang eksis karena pariwisata ya. Jadi dulu tuh cuma eksisnya itu pertanian sama rumput laut itu aja. Dan rumput laut pun waktu harganya benar-benar kacau. Jadi segitu tuh sempat menyentuh harga Rp400 ke Rp500 yang dimana saat itu cukup untuk beli es campur aja gitu dengan harga segitu. Jadi waktu itu saya mikir tidak akan mungkin untuk melanjutkan kuliah. Kalau dulu kan pas zaman saya kan dulu tamat baru SMA itu 2004. Jadi pas 2007 selesai sekolah di SMA di SMA 1 di Nusa Penida. Teman-teman itu kebanyakan beralih ke kuliahnya itu di yang guru-guru itu loh, yang PGSD gitu tuh. Biasanya kan dulu kalau itu dulu PGSD, habis itu berubah ke kesehatan, habis itu ke pariwisata. Kalau pas saya zaman dulu tuh PGSD lebih banyak itu. Bahkan kalau yang mampu benar-benar mampu, soalnya memang satu dari orang tuanya beneran biasanya guru atau enggak PNS lah. Terus kalau enggak tuh punya warisan yang banyak. Ya satu punya lahan yang luas, kita nggak punya apa. Itu tamat berapa? Tahun 2007. Jadi 2007 itu Nusa Penida belum booming seperti sekarang. Sama sekali belum. Dulu. Bahkan ada orang Nusa Penida yang transmigrasi ya untuk cari kehidupan baru, maksudnya cari perbaikan hidup lah, karena dianggap Nusa Penida pada saat itu tidak menjanjikan apa-apa. Kakek saya pun dulu sempat transmigrasi dulu kan ke Sumatera ya. Transmigrasi, dan bapak pun hampir transmigrasi juga karena memang apa diharapin lahannya ya sama kalau dibanding sama kayak di Jimbaran kalau kita bilang ya, lahannya itu batu kapur. Jadi nggak ada padi di sana. Ada, kalau zaman dulu ada padi gabul bertanaman, tapi pas saya itu udah ada anak, jadi ngandalin curah hujan aja. Kalau musim hujan ya nanam, kalau musim kering ya pakai stok ketela yang diparut
Habis itu dijemur, nanti pas musim kemarau itu dimasak gitu, jadi pakai nasi. Jadi ya pas saya itu memang kayak gitu. Dan dulu pun istilahnya saya kan berkeluarga berempat nih, berempat. Udah nanti ikut ibu kan, soalnya ceritanya berkohom ya, jadi saya berkohom. Adik saya ikut ibu, saya tinggal sama ibu yang lagi satu, sama adik ibu sama bapak. Jadi dulu kita tuh karena saking apa ya, saking ngenes lah dibilangnya. Saya nggak ada duitnya lah. Jadi satu mie itu kita makan berempat gitu loh. Pakai nasinya nasi ketela yang diparut itu. Jadi kalau kita makan kuahnya dikit itu nyangkut. Agak serak ya. Minumnya air gitu loh, banyaknya minum air. Kalau nggak ya sambal yang udah digoreng 2 hari yang lalu ya itu kita makan gitu. Jadi kalau syukurnya dari orang tua pun kita makannya bisa dengan santai kan, ya syukurnya bisa lah gitu. Ya. Tangkap ikan fresh lah. Ya lauknya cuma ikan itu aja. Kalau mau berharap kayak anak pada umumnya bisa makan ayam lah, janganlah yang berat-berat, janganlah nggak ngomong sampai ke babi lah, nggak mungkin sampai ke hewan keempat lah, ayam pun susah. Walaupun punya tapi kan dia pakai investasi. Iya. Lebih sayang waktu itu kita kalau jual ayam itu bisa dapat duitnya. Jadi Widada itu tamat 2007 SMA. Habis itu merantau. Habis itu dapat kerja sama teman 1 bulan di Gianyar. Jadi kerja tuh yang di arsep gitu loh, yang bikin hiasan dari topeng yang dibilang topeng yang dari asmat, terus ditempelin dengan cangkang telur. Jadi setelah divernis, setelah digosok dengan cat, itu banyak prosesnya, itu kelihatan kayak keramik deh jadinya. Jadi cangkang telur itu. Jadi kerja di salah satu arshop tapi di bagian produksinya bukan penjualannya. Ya, dia buat kayak hiasan-hiasan dinding gitu dari cicaan yang gede-gede itu misalnya itu sebulan nggak kuat karena kerjanya memang benar-benar full gitu loh. Kita kerja pagi itu jam 7:30 udah kerja, terus kerja, habis itu makan kan biasanya kan jam 12 sampai jam 1 kan istirahat. Itu udah saya cuma makan sampai jam 5:30 mandi, setelah itu kerja lagi jam 7, jam 7:30 sampai jam 10 sampai jam 11. Itu terus rutinitas selama sebulan. Jadi ngerasa yang benar-benar nggak kuat itu, akhirnya ya pulang mencoba. Setelah itu ikut proyek gitu, bikin dam penampungan air, kerja ya sekitar 2 bulan. Jadi pas itu yang aku semen gitu loh ya, biasa lah. Jadi pas itu ya karena mikir jadi buruh lah. Jadi ngerasain juga itu pernah 2 bulan ya, dari ngerakit besi sampai ikut ngecor, bikin dulu. Itu benar pas pulang tuh bener encok, bener-bener sakit pinggang. Ngaspal ada juga, kan? Ngaspal sempat juga setelah 2 bulan itu ngaspal 10 hari ya. Kerjanya itu kita buruhnya kan kerja jam 8 lah, ibu yang yang kerja yang lain, kita karena bagian yang masain aspal kita datang jam 7 ngedot solar gitu, terus masang tungku ya, kebakar kena aspal biasa sampai gosong. Itu pas itu malu juga sih karena kan kita baru tamat kan, itu jalan umum dari desa yang bukan padat ke SMA lah, jadi kan kelihatan sama adik kelas kan. Yang malu sih sebenarnya, sampai ada titik di mana ketika pulang itu saya benar-benar nangis tanpa sadar tuh nangis. Jadi gini, kok saya di umur yang masih pas itu umur 17 ya, kok saya umur 17 sudah sampai segini kerja itu buat apa sih gitu. Tapi pikir juga pas itu, saya waktu itu terinspirasi dari bapak sih sebenarnya. Karena gini, bapak saya bilang dia yang cuma tamatan SD tapi punya pengalaman kerja yang banyak. Jadi saya pikir dulu, saya loh SMA harus bisa lebih dong dari beliau. Minimal dari pengalaman kerja lah waktu itu. Walaupun dulu pas SMP dan SMA itu sebenarnya saya memang untuk sekolah itu ya dipasrahkan gitu loh, ya mau sekolah mau nggak ya silakan, karena memang dari orang tua tuh kemampuan udah nggak ada kan, ada uang. Karena zaman dulu tuh tamat SD udah tuh ya udah sekarang ada yang pasarnya merantau gitu loh. Pas zaman itu sih, kalau sekarang kan ya minimal SMA. Kalau pas saya itu ya terserah kamu, kalau ada uang ya jalan, kalau nggak ya gimana lagi, sebenarnya mau nggak tahu kan. Akhirnya ini karena teman juga ya, akhirnya saya ngerasa hidup saya ini karena berubah karena teman. Karena teman waktu itu ngajain ke ngelamar waktu itu di FNPF namanya, dia bisa di FNPF. Jadi apa itu FNPF, jadi Friends of National Park Foundation atau Yayasan Pecinta Penyantun Taman Nasional. Itu foundernya Dr. Hewan Bayu Wirayuda. Saya bertemu sama beliau. Di sana dulu sebenarnya awalnya sih ngantar teman untuk
kamu ngantar temenmu untuk melamar di itu tadi ya, itu di Nusa Penida gitu. Jadi ya saya itu punya base-nya itu di Ubud, punya cabang di Nusa Penida sama di Kalimantan. Kebetulan perlu staff juga di Nusa Penida. Habis itu ditanya sama yang terima lamaran, ini bisa tuh nggak ikut? Enggak, belakang aja. Nggak tahu kenapa di hari H tuh pengen ikut gitu loh. Akhirnya akhirnya lolos. Saya yang lolos, kerja di sana kan, kerja. Karena mungkin dulu dasar basicnya udah IPB kan, bahasa setidaknya bahasa Inggris kan bisa lah. Ya. Akhirnya sempat dah ketika ada tamu ke sana, handle kayak dah di belakang. Ya. Monitoring kita, bird watching misalnya bahasa keren. Kita ada burung kita amati gitu, atar burung. Ini burungnya ini burung jalak Bali. Jalak Bali. Habis itu ada ini namanya hewan Eden Cubaya dari Australia. Nah itu datang ke sana nganter ya, kayak biasa lah, kita nggak ada gini tanya nganter gitu loh. Habis itu beliaunya bilang tuh, sepertinya kamu pinter, dibilang kok nggak kuliah gitu. Ya kita jor-joran aja kan, memang kenyataan gitu loh. Nggak ada uang sebenarnya gitu. Nggak ada uang. Terus pas itu udah nanya kan, kalau seandainya kamu kuliah mau jadi apa gitu loh. Ya. Pas itu karena dasarnya beliau memang suka nanya kan, kita udah capek jalan-jalan ditanya terus kan males. Akhirnya bilang mungkin kalau nggak jadi guru teacher, jadi vet dulu sama kayak bosnya ada bilang. Vet kan cuma suku kata kan, vet gitu loh, bilangnya gitu. Oh iya, dan ternyata dia tuh vet, dia tuh hewan. Saya nggak tahu kalau awalnya tuh hewan, nggak tahu. Tiap kali cek, ternyata pas itu pulang dia sama rumah. Dia ke Australia. Balik Ubud dulu. Balik Ubud dulu. Bu Ellen ini bule dari Australia. Dia tuh hewan juga, hewan yang sponsornya saya mengunjung. Ditelepon nih, besoknya sama Pak Bayu. Di mana? Gitu di Nusuk, ayo lagi ngasih makan burung kan pas itu. Besok ke Ubud. Bingung kan? Kenapa Bayu? Berubah masa depan. Saya masih ingat. Itu katanya singkat sekali, berubah masa depan. Bingung kan? Oke, besoknya setelah sampai di sana disuruh jumlahin kalkulasi kayaknya. Saya nggak ngerti, pokoknya suruh jumlahin, dikasih angka, dikasih liatin bilingnya sama teman-temannya. Misalnya dia sama teman-teman segini kalau seandainya dia kuliah ke FH. Oke, habis itu udah saya punya kesempatan waktu 2 bulan. Nah, jadi ini untuk teman-teman sih ya, terutama teman-teman atau nggak adik-adik yang sekarang mau lagi ke jenjang perguruan tinggi. Jadi gini, saya tamat SMA itu 2007. 2007 saya anak bahasa. Ya. Notabene IPA, yang belajar IPA loh, yang kimia, fisika, biologi itu cuma sampai di 2004 aja. Kelas 1 itu berarti kan. Ya. Kelas 2, kelas 3 nggak dapat. Tamat tahun pertama, apalagi belajar gitu loh. Tahun kedua apalagi, udah 4 tahun nggak pernah belajar itu lagi, yang namanya fisika kimia tuh udah enggak gitu loh. Akhirnya punya kesempatan 2 minggu, akhirnya saya disuruh bimbel lah di salah satu bimbel. Nah pas itu saya sampai bawa buku gitu loh, bawa buku dari Nusa Penida. Dulu pakai ruru kan, karena belum ada paspor seperti sekarang. Nusa Penida dengan Bali itu dipisahkan oleh laut. Jadi kalau dulu pakai pasbut itu berapa menit? Kalau pasbut dia 30 menit lah. 30 menit pas lanjut. Kalau pakai roro, ferry hampir sejam sih. Ferry sejam. Kalau pakai jukung sampai 2 jam. Nah, itu. Bisa 3 jam lagi kalau cuacanya nggak bagus. Lanjut. Kamu bawa buku dari belajar tuh kan, kita minjem dari kelas 1 ulang lagi di tes sampai kelas 3 tuh. Semua tuh 2 dus bawa buku. Jadi jalan tuh bawa buku. Itu ceritanya dulu karena kan jauh nih kan, nggak ada yang jemput kan. Ya. Karena dulu sampainya kan di Padang Bayi. Ya. Kita tinggal dulu di Ubud. Ya naik angkot, naik bus gitu loh. Ya. Naik bus. Akhirnya pas itu ikut bimbel dan juga belajarnya ini. Waktu itu saya dikasih tahu sama Dr. Bayunya, belajar itu tidak perlu yang monoton gitu loh. Ya. Cukup sedikit tapi sering. Ya. Nah, jadi saya waktu itu kebetulan sambil kerja, kalau ada waktu luang sambil baca-baca sedikit. Jadi misalnya belajarnya jam 10 sampai jam 11, cukup 1 jam tuh sebenarnya. Ya, tapi sambil leha sih. 11
tidur jam 11, habis itu jam setengah 1 bangun belajar malam siang mulai malam malam 7 subuh tuh lah, pas itu belajar sampai jam 1, tidur lagi. Ntar jam 3 bangun, belajar sampai jam setengah 4, tidur lagi. Sampai itu jam setengah 6 bangun belajar lagi, habis itu batu-batu dah, karena dulu biasanya bawa anjingnya dokter Bayu, jadi pas belajar tuh kayak di kimia tuh ya bikin ringkasan itulah, pas sambil jalan bawa anjing kan itu di Bukit Campuan itu, bawa dah ketekan belajar gitu. Terus seperti itu rutin, jadi belajarnya 30 menit lah, tapi rutin. Jadi seperti itu, habis itu akhirnya lolos FKH. Pas awal masuk, nah ini awal masuk, kebetulan waktu itu kan di kampusnya punya PA kan, jadi pembimbing akademik. Jadi pas itu saya masih ketemu Dr. Sukadu, PA saya. Pembimbing akademik itu adalah dosen dari FKH yang ditugaskan untuk membimbing beberapa kelompok mahasiswa untuk menggait mereka lah, menentukan SKS, tentukan permasalahan tentang kuliah dan akademis. Dan dia Dok Widada ini dapat salah satu dosen saya juga, Dok Sukade. Terus lanjut gimana? Habis itu saya masih ingat tuh beliau bilang gini, buat kadek, bilang gitu kan, saya meragukan kamu. Beliau memberikan alasan dan itu memang masuk akal gitu loh. Satu, kamu anak bahasa. Yang kedua, kamu delay selama 2 tahun. Ya. Dan beliau ngasih motivasi, kamu harus kejar teman-teman yang lain. Nah pas itu di semester 1-2 mungkin berat bagi saya ya, karena pas itu kita dapat kimia biofisika, anatomi. Jadi pas itu benar-benar lumayan berat ya, karena kita dari awal, dari kita kelas non eksat ke kelas yang eksat, apalagi di perguruan tinggi gitu kan. Apalagi seperti yang vlog yang waktu ini kan, satu ruangan 120, saya ingat 118 sebenarnya, 118 mahasiswa satu ruangan. Kadang kalau apa namanya tuh ya, wirelessnya mati ya udah pasar di belakang itu loh. Mau makan bakso di belakang ada yang tahu gitu ya. Jadi ya perjuangan sebenarnya setelah itu semester 3 ya. Semester 3 akhirnya karena pas semester 1 kan PP tuh dari Ubud ke Jembaran dengan jarak PP itu 90 km, main panas. Pantat gitu loh kalau bawa motor 90 km satu hari itu. Habis itu pas semester 3 akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jimbaran, karena dulu ingat pas kita paginya kita kuliah kan, pagi kuliah, sorenya kita praktikum, besoknya kan ada ujian praktikum anatomi, malamnya harus belajar. Kita ke Jimbaran balik lagi untuk belajar untuk persiapan besok gitu. Jadi mikir kalau terus kayak gitu agak berat sih bakalan, karena ketika udah naik semester pasti kan praktikum udah mulai intens gitu kan, pelajarannya tambah sulit gitu kan, tambah berasap nih otak. Habis itu pindahlah ke Jimbaran, nah itu sama dia dengan dorongan gini pertama waktu ingat saya sore itu dia ngomong katanya panik, katanya orangnya pemerhati mukanya orang, kenapa nih orang ini panik, tak tanya kenapa dek ini ada sedikit problem saya di tempat kerja. Sekarang karena saya tahu dia juga kerja kan, kalau kamu kayak begini kamu nggak bisa fokus kuliah, dia bilang kayak gitu. Karena kan pengalaman saya juga di semester 1 semester 2 itu saya sempat main musik juga, sambil kerja main musik itu kan malam, itu juga ganggu kuliah saya. Jadi saya berpikir kalau ada orang yang mengalami hal yang sama seperti saya, nggak bisa fokus kuliah, nanti ujung-ujungnya akan bermasalah juga. Dan saya tahu dia secara bukan bagaimana ya, secara standar ekonomi tidak ada ini di bawah saya dan teman-teman yang sangat gitu loh. Dia motor nggak punya, dia motor kayak motor yayasan. Iya dulu pakai motornya. Saya tahu dia kuliahnya bukan menggunakan uang dari motor lewat dari motor yang ketinggalan. Dia kuliah bukan pakai uangnya dia sendiri, bukan pakai uang keluarganya dia, bukan dari orang tuanya dia. Itu dibantu sama yayasan ya, beasiswa lah. Sama beasiswa sama di kampus juga dapat. Pas itu jadi kebetulan kan ada prestasi akademik tuh. PPA. Jadi sama beliau juga nih. Dapat juga gitu. Makanya terus kalau ngurus beasiswa ketemu. Kalau awalnya juga pas kalau ketemu udah keluar di Sangkaran, ketemu udah. Nah, saya kan dari Denpasar itu, saya dari vlog sebelumnya saya dari Denpasar. Motornya sama. Supra X 125. Punya saya ada gambar jalan.
biru silver, saya hitam silver. Udah. Saya lihat mukanya waktu itu kok kayaknya merenung. Kenapa dia bilang gitu? Saya ada problem di tempat kerja gitu. Ya udah, kalau kamu ada problem kayak gitu, mending kamu gini aja, berhenti aja di tempat kerja. Berhenti aja tempat kerja. Tapi dia kan merasa nggak enak karena dia punya utang budi sama Dok Bayu juga. Itu senior kita banget lah. Dok Bayu itu senior banget. Jadi dia juga merasa utang budi banget sama Dok Bayu. Dia galau gitu, udah bilang, nggak udah, daripada kamu sekarang semua serba sia-sia, kamu paksain kerjaanmu juga nggak selesai, sama Dok Bayu bermasalah, kamu dipaksain kuliahmu juga keteteran, nanti nggak enak sama yang ngasih donaturnya juga. Mending pilih salah satu sekarang ini tuh juga kuliah, kalau kita bisa cepet nyiasatin, cepet kok tamatnya. Mending sekarang kamu tenangin diri. Tak suruh waktu itu nginep di kos ya. Yang nginep di kos saya waktu itu masih kos. Nah, sebelum saya transisi ke rumah paman, saya semester 1, semester 2 mau semester 3 itu saya masih ngekos. Akhirnya dia nginep di kos saya, ya biasalah anak kos kalau dapat ngomong kan lebih intens kalau ngomong di sana. Akhirnya waktu itu dia lulusan bulan itu off sementara di sana. Off lah dibilang, off di kantor lama di yayasan itu off. Masih pas itu off, dan pas itu saya juga titik balik juga ya, karena pas off itu beasiswa juga kan juga di-cut. Ya. Beasiswa di-cut kurang lebih selama 3 semester, kalau nggak salah ya 3 semester. Nah ceritanya habis itu tinggal lah di Jimbaran. Jadi di apa namanya, salah satu dosen punya kos. Kita bayar bukan bayar. Habis itu saya ya prinsipnya sama kayak beliau kan juga satu kos berdua, ngirit lah kan biasa. Waktu itu juga bilang kayak gitu. Sekarang mumpung ada teman kita namanya Bontang Yoga, itu dari Kalimantan, dari Bontang. Nah dia tak bilang, kamu sama Bontang aja, jadi kamu bisa bagi 2. Akhirnya dia ngirit. Iya. Jadi pas itu apa namanya, api hilang. Ya, ingat. Pas itu api hilang. Pas tapi hari-hari yang sama itu api hilang. Kejadiannya itu kan ketika kamu mau balik ngambil barang-barang itu api hilang. Itu nggak punya nomor siapa, akhirnya untung nelpon Dr. Krisna pas itu. Dr. Krisna. Ingat nomornya, pakai telepon kantor lu tuh, tak tolong buat Yoga Bontang ini buat jemput. Tapi hilang kan nggak bisa ditelepon. Ya. Habisnya datang, ditunggu-tungguin, datangnya jam 2 pagi baru datang. Padahal besoknya kita ada kersos tuh, saya masih ingat. Ya. Karangasem. Jadi langsung pas itu, jadi saya ke sana HP hilang dengan kondisi yang benar-benar stres gitu loh, karena satu kan kita udah nggak yang kerja lagi kan, jadinya kan income pasti nggak ada gitu loh. Jadi ngandelin sisa tabungan yang masih ada gitu loh. Jadi saya mikir dengan sisa tabungan yang segitu sebenarnya bisa untuk beli motor second bisa, tapi mikir mending saya pakai untuk biaya hidup dan biaya kuliah, sampai seberapapun saya cukup, segitu saya berhenti. Ya. Itu udah pikiran bulat pas itu. Ini pas itu nebeng sama itu dah sama teman, kalau nggak bisa tolong buat dijemput, nanti kalau teman-teman di kampus kita tolong jemput ya. Itu akhirnya pas itu karena ekonomi sedikit ya, ingat dengan kehidupan di kampung yang udah susah kan, kita udah terbiasa gitu kan. Ya. Jadi untuk hemat ya masak nasi, habis itu mie yang 1 bungkus itu saya pakai 2 kali. Dibagi 2 dulu. Bagi 2. Bumbunya dibagi 2. Karena pas itu tempe kita beli 1 bungkus kan harganya berapa? 1.000 atau 2.000 pas itu. Itu kita beli sama tahu, habis itu sama sayur ya biar bergizi dikit lah. Itu tempenya bagi 2, tahunya juga kalau ada 4 ya 2-nya dipakai. Rebus itu setengah, makan nasi itu. Yang penting isi perut aja. Untuk hemat kan kita ikut kegiatan mahasiswa juga kan. Ya. Nah, itu. Sana ada konsumsinya. Nah, konsumsi. Jadi kalau makan di sana kan kita udah pokoknya kegiatan seperti itu kan pasti ada. Kalau kita ikut di band gitu. Di PM di Senat tuh, di kegiatan di sisi lain pasti dapat nasi, kalau sisa mau pulang. Kalau masih agak basi ya bikin nasi goreng ala-ala gitu, yang penting isi perut isi yang gitu penting kan. Dipanasin bakteri mati gitu. Udah itu aja. Habis itu ya sambil hemat-hemat habis itu akhirnya uang habis karena kan praktikum kita intens kan ya. Gitu akhirnya sempet telepon orang tua di rumah, ada gini nggak, ada bekal nggak gitu. Oh coba sama paman gitu. Sama paman, akhirnya pas itu saya ingat sampai saya dari kuliah sampai saya tamat itu saya habis uang berapa ya waktu itu minjam minta paman sama kakek itu mungkin sekitar 17 juta 18 juta total ya. Just it. Yang terakhir tuh pas wisuda itu minta sih memang, tapi untuk bayar selebrasinya. Karena pas itu kan satu wisudawan punya 2 kan, 2 tiket. Pas itu saya ngajak 7 orang. Karena di keluarga saya itu baru saya pertama, jadi biar
apa ya, biar mereka pernah merasakan itu. Sepanjang sejarah keluarganya Widade dari kakeknya sampai ke dia itu cuman baru dia yang pertama kali sampai ke perguruan tinggi, dalam ya, perguruan tinggi negeri, sarjana lah, sampai dokter bahkan. Dokter. Dulu Uno aja nggak tahu kok, apalagi kedokteran hewan nggak tahu sama sekali itu. Lain kalau sekarang kan informasi kasih. Dia juga pernah menghack keuangan BEM. Dia pernah menghack keuangan BEM karena kita kan semua anggota BEM, saya juga pengurus. Dia kebetulan gubernur BEM. Kalau gubernur BEM itu ketua BEM lah gampangnya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dia ketuanya, saya bagiannya lah. Oh, jadi kabitnya. Kabitnya, menterinya. Itu minjam sih sebenarnya. Ya, tapi tanpa ada yang tahu, hanya yang tahu itu dia, bendahara plus saya. Tapi uangnya akhirnya dibalikin, saya nggak ada ikhlas itu. Bukan ngambil ya, bukan mengambil gitu. Itu gara-gara mereka saya mau pulang ke rumah saya. Itu kita udah semester berapa? Semester 7. Saya udah punya kamar mandi. Jadi kalau kita kan ada PKL namanya, apa namanya? PKL? Kuliah lapangan, apa namanya ya? Yang PKL lah. Kerja lapangan. Praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan itu saya kebetulan waktu itu sama satu grup koas juga. Sama Dok Dian, Dok Krisna. Sama Dok Dian, Dok Krisna, sama beberapa teman lagi. Intinya kita satu grup lah, grup koas. Waktu itu kita milih PKL-nya di Kabupaten Kelungkung, di mana Kabupaten Kelungkung adalah yang mencakup daerah wilayah kerjanya Nusa Penida. Jadi kita berpikir waktu itu enak nih kalau di Kelungkung nanti dapat mainan ke rumahnya Widade gitu di Nusa Penida. Karena waktu itu juga orang sudah mulai tuh tahu tentang Nusa Penida bahwa pemandangan pantai yang bagus. Iya, baru-baru mulai itu, baru-baru mulai. Pokoknya kalian kalau mau tahu pemandangan pantai yang paling bagus di Bali ya Nusa Penida. Masuk gini kok. Apa anaknya siapa? Anaknya presiden. Oh, Kahayang ya? Iya, itu kemarin kan prewednya di SLB itu di Saponida. Dan masuk destinasi ini kok backpacker terbaik sama pantai terbaik ya, Pantai Klingking tuh. Ya, cari aja di Google pasti ya. Pantai Klingking. Klingking Beach ya. Nah, sebenarnya habis itu nggak punya kamar mandi kan, malu dong gitu loh. Misalnya biasanya kan ketika apalagi cewek-cewek kan datang ke rumah kita kan pasti tanya kan ada kamar mandi lah gitu kan, kasihan gitu loh, malu juga kan. Masih biar enggak. Tak skip dulu. Saya pernah ke rumah Widade sebelum awal-awal kuliah. Itu karena dia nggak punya tempat tidur, nggak punya rumah yang permanen. Saya anggap di Brodes itu ya. Saya itu tidurnya di yayasan. Yayasan itu ada sih kayak rumah dormitory. Kayak rumah panggung gitu dari kayu. Jadi sebelumnya gitu kalau saya ngajak teman ya tidurnya di sana. Di yayasan itu. Jadi waktu saya PKL itu saya mau satu kelompok, dia berpikir nggak punya kamar mandi. Akhirnya minjam uang di BEM. Setelah minjam uang di BEM, bikin kamar mandi, lagi berapa bulannya dari beasiswa sih, akhirnya uangnya balik juga, paling 2 bulan kayaknya udah balik ke beasiswa. Nah jadi itu, habis itu akhirnya semester 6 kayaknya lagi, 3, semester 6 itu ngurus beasiswa lagi di yayasan lagi. Tapi dengan catatan waktu itu IP-nya harus 3, bukan IPK. Kalau IPK kan kumulatif, ini IP-nya minimal 3,0. Berat juga kan. Pas itu jadi di BEM juga jadi inilah jadi BEM juga kan, jadi lumayan berat gitu. Satu sisi kita harus handle organisasi. Pas itu saya organisasi bukan cuma satu aja. Di luar kampus saya juga di FMHD itu saya juga ikut. Ada FMHD dia forum mahasiswa ini udah di lingkungan Udayana. Jadi pas itu benar-benar berat. Jadi satu sisi tanggung jawab moral ketika udah ikut organisasi ya harus sampai selesai gitu kita harus ikut, karena alasan organisasi itu nambah temen, nambah pengalaman sama sesuatu yang baru lah. Karena saya rasa bisa seperti itu kan gara-gara temen, mulai dari awal sampai ketemu di yayasan itu sampai tamat, terus habis itu dibimbing sama teman-teman sampai bisa gitu, terus termotivasi sama teman-teman akhirnya. Nah, setelah itu sambilan untuk dapat beasiswa. Setelah itu pas koas saya sambil kerja juga di Bali Fed, kerja di Bali Fed. Fed ya, jadinya ketika kerja itu ya lumayan juga sih. Jadi koas itu waktu normalnya itu dari jam 8 sampai dengan jam 4. Itu waktu normalnya. Kalau tidak di stasiun lab lain ya. Kalau stasiun lab lain kayak PKL itu kan ada waktunya. Yang ada waktunya itu ya kayak bedah dan lain yang dalam office dan dalam klinik itu dari jam 8 sampai jam 4. Jadi dari jam berapa jam kerjanya 4, pas itu untung dikasih kayak kelonggaran gitu loh sama Dok Estiati. Pas itu kayak magang sih, pas magang jatuhnya magang, tapi syukur magang digaji ya, dikasih intensif gitu. Jadi pas itu saya jam 4, habis itu
pulang ke kos ya cuma buat mandi sama kadang bawa bekal. Pas itu saya bawa bekal nasi, kebetulan kan tinggal sama kakak tuh, kakak perempuan, nasi sama saya goreng telur aja sama beliin paling kayak formasi kayak buat cabai gitu lah, jadi biar kerasa aja. Itu jam 5 tuh udah jalan sampai paginya besok lagi. Itu di Canggu ya? Ya, di Canggu. Itu kalau dari Denpasar ke Canggu itu paling cepat dan kalau nggak macet ya paling cepat 40 menit paling cepat tuh kalau nggak macet. Tapi kalau waktu normalnya paling nggak sejaman. Habis itu paginya karena kan kita jam 8 kan, jam 7 itu kita udah balik ke kos-kosnya dulu di Ayamuru, mandi, berangkat lagi kayak gitu terus. Jadi untuk biar survive gitu ya, akhirnya syukurnya sampai tamat. Nah dari itu kemarin dari kan sempat sampaikan tuh yang urutan dari sekian tuh di sana. Saya satu sisi saya ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi istilahnya gini, dari motivasi pembimbing akademik saya itu akhirnya gitu dari 118 itu syukur ya, pas itu saya dapat 118 apa orang yang waktu masuk 118 waktu kita waktu kita sumpah dokter hewan itu kan cuma 40 angkatan kita tuh 40 itu dapat urutan 13 kayaknya 13 urutan. Jadi saya 11 pas ya 11 ya. 13 habis itu ngerasa bangga juga kan, satu saya siapa sih udah ada gitu loh ya, yang anak petani rumput laut dari Nusa Penida, anak bahasa, tamatnya 2007 tapi kuliahnya 2009 ya, mantan buruh tamat juga dokter hewan dengan ya enggak yang jauh-jauh banget sih ya istilahnya ya, walaupun tidak sampai 5 besar atau 10 besar lalu bos gitu loh, kita saingan dengan teman-teman dari Medan sampai dari Papua gitu loh kan ya, bangga sendiri lah, bukannya sombong lah, jadi rasa bangga juga dengan intens kita yang terlibat juga di kampus gitu ya, dengan kita bukan mahasiswa kupu-kupu sebenarnya, kuliah pulang nggak kayak gitu kok. Paling anti kadang kita besok presentasi kita masih ada di Malang ya. Anda di Sentri waktu itu ingat saya. Itu ada cerita lucunya juga, cerita kayak gitu. Jadi pas itu malam ya, kita lagi ada di Malang, ada acara apa, Be? Acara apa namanya? Makahi ada Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia. Kita juga ada pengurus juga. Jadi bukan cuma di kampus, kita juga di luar kampus, di nasional juga kita ikut gitu. Jadi orang-orang kayak gini ya memang kerjanya begitu. Jadi mau kuliah oke, mau di organisasi juga oke gitu. Habis itu malam itu cerita dah, kan lumayan ceritanya agak-agak ya. Saya kan emang suka cerita. Saya agak ceritanya saya kan agak-agak jorok-jorok. Nah, karena dari kecil kan yang namanya kita kekurangan kan. Iya. Makan itu kan ya jangan sisain lah gitu loh. Iya. Ada nasi lalapan sama isi kul. Nah, kayak dong. Kul itu ada kulnya. Kan kulnya setelah makan kok ada hitam-hitamnya gitu loh. Makan aja dah kan kasihan gitu kan buang makan, apalagi kita. Padahal waktu malam itu tuh saya yang nggak enak badan, saya nggak enak badan waktu di hotel. Saya bilang dia sama teman saya tuh Steven ya waktu itu, sama Steven. Jadi kita bertiga lanjutnya tadi putus. Waktu itu saya yang sakit nggak enak badan, jadi saya minta tolong sama Widada untuk pijitin, nggak enak badan lah. Karena dia pijitin saya, jadi saya biar mereka nggak bosan ya saya cerita yang 18 plus berpengalaman. Saya masih pure gitu. Itu setelah itu pulang ke Bali. 2 harinya mulai gitu loh, kok ada yang melilit, ada yang kayak nusuk-nusuk, serangan angin. Habis itu sampai ketiduran di kamar mandi karena sakit perutnya. Kok nggak ada yang nggak ada yang keluar. Tapi nggak itu perih gitu loh. Tanya sempat nanya sih karena sama dosen kan itu dipaksain karena takut juga, karena kan kalau kita di FKH tuh ada yang ketika tidak ikut praktikum ya otomatis nggak bakal lulus dong ya. Nggak lulus berarti kan selagi setahun gitu ya. Lumayan uang gitu kan, dipaksain ketemu sama dosen bilang itu mungkin kena ketosoa gitu. Mikir kan dari mana, mikir langsung pasti Malang gitu. Akhirnya pas itu langsung ke dokter, ya syukurnya sih bisa tertolong hidup kayak sekarang itu. Nah, setelah itu kamu kan balik ke Bali, mulai lagi kuliah dan akhirnya tamat dengan dia
urutan ke-13. 13 dari berapa dia? Kan awalnya yang saya bilang tadi, kita bilang tadi itu 118 yang 2009-nya, tapi pas angkatan wisudanya kita itu berapa namanya 40-an orang. 40. Jadi dari 118 2009 kita masuk 118, ketika kita wisuda itu yang terwisuda masuk sampai di dokter hewan ya. Itu kalau kita wisuda itu di dokter hewan yang bukan di sarjananya. Ketika sudah dokter hewan baru wisuda itu 40 sekian orang. Iya, 40 sekian orang. Syukurnya dapat di urutan yang ke-13. Jadi not bad lah. Dari 10 dari 118 dia urutan ke-13. Yang itu dah dari Nusa Penida, mantan buruh, anak bahasa, mandek sekolah, mandek kuliah kan 2 tahun gitu. Ya. Jadi syukurnya sih istilahnya ya bersyukur itu sih sebenarnya karena gara-gara teman juga kan ya, walaupun kita juga aktif di kegiatan mahasiswaan juga bisa kok sebenarnya kalau seandainya memang apa tuh bisa. Saya malahan dulu pas jadi ketua basar kan 2 kali jadi ketua basar kan pas di kampus tuh ya. Itu IP saya paling tinggi pas itu karena ya. pas itu jengah kan saya pakai konsep yang tadi, jadi saya jarang belajar tapi belajar bentar tapi sering gitu karena kan itu udah paginya kita kuliah, sorenya praktikum, sore menjelang malam kita udah rapat pun sehari itu jarang 1 ya, kadang 2 ya, kadang 2 kadang 3 karena kan banyak kegiatan itu di kampus, belum lagi kegiatan yang di luar. Bisa sebenarnya, jadi buat adik-adik nanti yang mungkin yang masih kuliah mungkin kan atau yang nanti akan kuliah ya jangan cuma inilah, jangan cuma kuliah, bisa sih sebenarnya tapi lebih bagus kalau seandainya kita bisa memanage gitu. Itu akan besar sekali manfaatnya ketika nanti teman-teman bekerja. Misalnya kalau bekerja itu tahu sebelum, kalau yang namanya mahasiswa kan kalau salah itu kan wajar gitu ya. Daripada nanti setelah selesai jadi mahasiswa itu salah kan udah salah sebenarnya, udah salah lagi gitu. Jadi mending bikin salah di awal dulu kan masih kita dilindungi gitu loh dengan label mahasiswa, manfaatkan seperti itu. Akhirnya setelah tamat cuti, karena kan pas itu sambil padahal magang. Kamu kan magang kan? Magang dulu di Bali Fair, habis itu cuti itu sebulan. Pulang tuh di Nusa Penida. Pas itu speedboat belum terlalu booming pas itu. Ya. Belum tuh pasti pakai. Kok saya 2000 udah sih. Udah speedboat. Pulang sebulan ada orang tua bilang, "Mending kamu di sini aja, bantu masyarakat di sini gitu." Terus juga pas itu ada dulu dokter hewan Eka. Nah, beliau dari sekarang tinggal Angkukung dari Gianyar, sekarang tinggal di Gianyar. Dulu beliau sendiri di sana, dia juga baru pada medis. Orang tua bilang, "Mending kamu pulang aja bantu." Balik lagi ke Bali Vet. Di sana masih lebih sebulan, habis itu bilang sama teman-teman di sana. Berat sih sebenarnya karena kita kan sudah terbiasa gitu loh. Terbiasa secara volume kerja udah biasa, ritme kerja udah biasa. Finansial juga bagus pendapatan waktu itu. Kalau kita balik kan bukan mungkin ini yang dirasain sama adik mungkin atau mungkin teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman dari pelosok, saya bilang itu karena saya dari pelosok, kita sudah ke kota besar, udah meniti karir nih, selainnya kan dari awal kan harus balik lagi ke kampung dengan kondisi yang pelosok gitu loh. Nggak yang menjanjikan seperti pas di kota besar dengan hewan kesayangan. Sudah pasti kalau di tempat kerja awal udah pasti. Jadi ketika balik itu kita gambling. Jadi pas itu ya udah kalau akhirnya balik ya dengan berarti juga karena kebetulan pas kuliah itu sekarang istri juga ketemu di kampus juga sih karena kegiatan di kampus dengan inbreeding ya. Adik kelas inbreeding akhirnya kita di situ balik ke Nusa Penida. Awal-awalnya bingung juga, kita nggak kenal siapa kan, kita udah tinggalkan pulau itu kurang lebih ya sekitar 6 tahunan lebih malahan, karena kan dari tahun 2009 bukan 2007 sih, 2007 itu kita udah tinggalin pulaunya, habis itu selesai kuliahnya ya itu 8 tahun lah, hampir 8 tahun, 7 tahun lebih itu. Jadi kan kurang terlalu dikenal karena apalagi profesi baru gitu. Habis itu ikut di puskesmas, mulai dikenalkan dengan kelompok-kelompok, ya akhirnya booming pariwisata. Nah mulai ada ekspat yang tinggal di sana, yang adopt anjing-anjing stray gitu, yang liar.
Ya udah akhirnya mulai berjalan. Habis itu ikut juga ada apa ya, kayak kegiatan, ini bukan kegiatan LSM enggak, jadi kayak kegiatan kelompok pecinta lah, penghobi. Jadi yang kayak saya pakai ini, jadi kita ke rumah masyarakat, apa namanya, Paus Open Ida. Jadi itu dia kayak vaksinasi yang general ya, bukan kalau rabies kan warnanya dari dinas. Jadi vaksin general yang biasanya kita sekarang yang lokal sih, kita sekarang yang lokal, sama edukasi juga untuk pemeliharaannya gimana, sama steril juga. Jadi untuk kontrol populasi, karena kan sekarang kalau nggak dikontrol juga susah kan. Ya. Jadi kita kan kontrol populasi. Jadi kadang kita nangkep anjing liar gitu kan, mesti ngubar. Jadi itu seninya di sana kalau hewan. Jadi kita kayak sniper lah dibilang. Jadi kita lihat dulu targetnya mana, kita siapin tulup, setelah tulup kita kejar dengan bawa ransel yang isinya obat sama alat bedah di belakang. Kalau memang seharusnya kita yang namanya surgery kan harus biar ruangannya steril kan. Ada pertanyaannya, kalau seandainya kita tangkap lalu kita bawa ke duluan sadar loh. Ya, itu loh. Dan resiko menangkap anjing liar itu tinggi banget. Kalau nggak digigit, ya anjingnya hilang. Paling nggak diserang sama anjing lain. Jadi kita udah nulup, kita angkat, anjing lain pasti nyerang gitu loh ya. Yang namanya hewan ya itulah seninya. All in one, include. Ya, dicakar ya, digigit ya. Tapi seni sih. Jadi mungkin itulah beberapa beberapa curcol kayaknya. Ya. Mungkin ada sih beberapa. Ada lagi yang belum ceritain. Widada sekarang nih, ya kalau kita simak dari awal, Widada ini kan, Widada ini dari keluarga yang ya bisa dibilang di bawah garis menengah ya, di bawah garis ke bawah lah ibaratnya. Sekarang dia sudah bisa punya aset, sudah punya. Ya, ada sih beberapa aset, tapi ya begitulah aset. Dia udah punya aset lebih banyak daripada saya. Underline lebih banyak daripada saya asetnya. Belum. Dia punya 2 bidang tanah di Nusa Penida yang lokasinya strategis banget. Jadi kalau besok sahabat-sahabat peternak atau sahabat-sahabat dokter hewan yang mau buat villa mungkin bisa kontak dia. Dia punya aset yang bagus. Kerjasama mungkin nanti bisa sama. Tapi itu masih utang sih. Kita kan memang masih utang ya. Hidup dari hutang. Jadi masih utang, ada utang ya. Jadi mungkin sekitar curcol sih. Jadi buat adik-adik nanti jangan berkecil hati gitu, nanti terutama yang mungkin ngerasa garis miskin gitu. Ya. Karena adik saya pun kuliah karena beri beasiswa gitu loh, dengan garis miskin yang masih pada wisata belum maju kan. Jadi jangan berkecil hati, terutama buat adik-adik yang masih sekolah, yang sekolah tuh serius gitu loh. Jangan ya boleh bermain boleh, tapi ada batasannya. Maksudnya adik-adik tuh belajar dari jam 8 sampai jam 1. Habis itu mungkin bikin tugas ya pulangnya istirahat 30 menit lah, 1 jam istirahat. Habis itu belajar atau bikin tugas. Setelah itu bisa kok berkumpul dengan teman 2 jam 3 jam cukup. Apalagi di sekolah kan pasti ketemu sama teman kan. Ya, di kampus itu kita sudah sebenarnya interaksi sosial kita udah cukup banget sebenarnya, karena habis dari kuliah kita ada kegiatan mahasiswa. Itu sudah kita bisa bicara bebas, berdebat bebas, mau tarung gimana bebas, di luar ngomongin masalah kampus tadi gitu. Jadi kita mau diskusi di luar masalah kampus pun bisa ya, kayak udah ngobrol-ngobrol ini tuh sering bisa gitu. Habis itu bulatkan tekad sih istilahnya. Ya. Kalau seandainya sudah masuk ya udah fokusin gitu loh. Ya. Jangan lagi ada alasan sebagai batu loncatan gitu. Udah kalau di sini pindah lagi. Ya memang saya ada beberapa teman mungkin karena sudah menemukan loncatan yang lebih bagus. Ya ada beberapa teman sih ya. Bagus sih istilahnya sekarang, tapi kalau seandainya dengan kondisi seperti saya nih, kondisi yang ekonomi yang masih ya carut marut lah, ya fokus aja, kita usahakan sampai selesai gitu loh. Kita tetap fokus tapi juga sambil barengnya kalau bisa atur waktu gitu. Maksudnya, tapi pekerjaannya dia Widada ini ketika dia kuliah dan ketika dia koas itu tidak menyimpang dari dokter hewan. Dia kerja di magang ya di tempat dokter hewan, jadi ya dapat duit, belajar juga dapat, pengalaman juga dapat gitu loh. Jadi nggak tabrakan. Contohnya kalau mama ya yang tabrakan nih, saya kuliah dokter hewan, nanti kerjanya di firma hukum. Ya agak crash dikit di firma hukum, kita belajar tentang hukum, di sini kita belajar tentang dokter hewan, jadi ada crash. Kalau dia kan memang mungkin strateginya dia seperti itu, supaya belajarnya dapat, pengalamannya dapat, tutornya dapat,
lihat ke lapangan keadaan pekerjaan kayak bagaimana dapet. Jadi sekarang dia sukses untuk dia membangun bisnisnya dia sendiri. Dia kan sekarang di Nusa Penida jadi dokter hewan di salah satu kelompok atau pecinta hewan yang ada di Nusa Penida. Sama juga kebetulan juga jadi THL. Ya, jadi THL, dia juga jadi THL di medik veteriner di Puskeswan di Nusa Penida gitu. Dia cover 3 pulau itu. Jadi yang di cover kan Pulau Nusa Penida, Nusa Gedenya, Nusa Lembongan sama Ceningan. Gitu. Jadi itu buat adik-adik itu sudah cemplung. Dan itu menjanjikan ya? Menjanjikan. Jadi mungkin di awal dokter hewan ya memang sangat menjanjikan. Jadi saya tidak ada istilah nganggur ya. Langsung kita dari awal terjun tuh sampai langsung gitu loh. Dan sebenarnya kalau ini sampai kita kekurangan sebenarnya. Dokter hewan tuh misalnya kita kekurangan dokter hewan sih sebenarnya. Kita fakultas universitas sekarang ada berapa ya? Yang negeri Bogor, Surabaya. Nanti dicek deh. Saya aja deh nggak banyak. Yang baru kayaknya Malang ya. Yang paling baru. Malang apa di Penogoro itu ya? Yang paling dikit lah mas. Jadi peluang sebenarnya tinggi sekali. Karena nggak yang cuma praktisi gitu loh. Kayak kemarin tuh ada yang Dian itu kan. Misalnya coba di salah satu organisasi yang lumayan benefit gitu ya, misalnya yang wow gitu, organisasi yang besar gitu kan. Itu praktek, beliau juga jadi konsultan, ada yang jadi peneliti, ada researchers, banyak sebenarnya. Ada QC, quality control, ada quality assurance, dan QC. Dan QC itu banyak bidangnya, mulai dari bidang farmasi, QC di bidang farmasi atau QA di bidang farmasi, di bidang pangan juga ada olahan kayak mungkin tahu perusahaan aroma, Java Indonesia, banyak lagi. Ya karena gini namanya, saya juga ingat sama Dok Bayu bilang gini, ketika nanti taraf kehidupan masyarakat itu mulai bagus, mereka akan mencari sesuatu yang bisa untuk melupakan kasih sayang ataupun melepaskan stres. Salah satunya ke hewan gitu. Itu saya ingat sekali, dan itu benar, dan itu kenyataan gitu. Itu salah satu alasan juga. Berapa harga yang jasa yang paling tinggi kamu pernah dapat? Paling tinggi dalam satu kali jasa? Sehari ya? Satu kali. The highest ya karena di pulau kecil gitu ya, biasanya ya paling ya satu gitu sekali treatment, ya itu pun dengan operasi lah biasanya gitu. Karena saya pakai sistem silang sih sebenarnya. Jadi karena satu sisi di sana kan ada peternak, satu sisi ada yang memang nggak mampu kan. Jadi mungkin di peternak mungkin kita kadang kayak kastrasi itu kan, kastrasi pipi misalnya paling 10.000, 15 gitu. Ya itu untuk level peternak ya. Kalau yang misalnya yang pet animal, misalnya yang breed misalnya 1.000 sampai 2.000 lah kalau bahasa petarungnya. K gitu, 1.000 K gitu, kadang 1.100 K gitu. Jadi 1 juta sampai 2 juta lah biayanya. Itu untuk satu ekor anjing dan satu kali penanganan. Tapi dia jadi ada mix and match-nya juga. Dia ada, kalau dia ngelihat ada petani yang notabene dia tidak punya duit banyak, dia juga memelihara hewan itu untuk kebutuhan berjualan, saving, untuk tabungan. Jadi ya kayak nggak banyak. Kadang nggak narik juga sih. Kadang ya udah terserah apa istilahnya, nggak usah. Kadang kayak dikasih jagung gitu, jagung. Nambah apa? Tawarin. Nambah sih. Nambah teman, nambah karma baik. Itu. Nama doa baik. Jadi kaliku, jadi ada kepuasan tersendiri sih ya. Kita memang sih, kita namanya manusia kan memang perlu uang kan, tapi satu sisi selain uang itu kita juga ketika kita bisa treatment, saya bilang untuk di ya, hewannya sembuh, itu yang punya juga bahagia gitu. Satisfied yang berbeda itu. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri sih, karena uniknya pasiennya enggak yang bisa ngomong gitu loh. Jadi di sana kita harus kayak detektif gitu lah. Jadi mana nih gitu. Kita cuma dilihat matanya aja, ketika di sini nih gitu. Jadi kayak ada semi dukunnya, padahal kita tuh belajar banyak hal. Yang paling sederhana kalau kita ngelatih anjing dehidrasi kayak bagaimana, cermin hidungnya bagaimana. Kadang kita ngeliat muka anjing aja tahu ini sakit nih anjingnya gitu. Ya tahu dalam indikasi dalam hati ya, bukan menjudge ini sakit enggak kayak gitu, tapi dalam hati something getting wrong di sini, ada yang bermasalah di sini. Jadi itu sebenarnya bisa diaplikasikan ketika kita bertemu dengan orang baru. Jadi kita bisa kayak menelisik gitu loh, dari caranya ngomong, gestur tubuh. Jadi kita kayak psikolog juga sih bilang. Kayak liatin gitu.
Oh gini orangnya gitu. Karena kita biasa melihat tanda klinis, bukan gejala klinis. Gitu. Kalau gejala kan muntah itu gejala, tanda itu memerah. Ya, jadi mungkin apa namanya itu mungkin sedikit curcol yang istilahnya mungkin banyak ya istilahnya yang ceritanya lebih menarik dari yang saya ceritakan itu kan mungkin ceritanya mungkin nggak yang terlalu bagus ya untuk diceritakan, tapi setidaknya menggambarkan bahwa dari kecil pun ketika teman-teman sudah berusaha berdoa dan ada percikan sedikit nasib, yakin istilahnya bakalan bisa berdiri lah kita bilang. Dan memilih dokter hewan sebagai pilihan itu juga nggak salah, bukan pilihan yang terakhir gitu loh. Nggak ada tempat kuliah ada dokter hewan gitu ya. Sekarang udah gini loh, dokter hewan tuh yang sekarang saya lihat ya kita sudah gini tuh benar-benar yang diperhitungkan lah, karena kan tuh apa namanya yang kayak sekarang kan lagi booming tuh yang zoonosis ini kan yang COVID itu kan salah satunya untuk apa namanya apa dibilang tuh ya new emerging case. Emergency yang apa namanya ya yang jadi tim itu salah satunya kan itu dokter hewan juga gitu. Jadi karena kan itu zoonosis kan dari hewan manusia itu kan itu perannya dokter hewan juga gitu. Walaupun kita tidak menangani manusia, tapi kalau kita tahu tentang pengetahuan virus itu nggak ada salahnya kalau kita nge-share gitu loh. Jadi kalau kita men-share sesuatu itu tentang virus, tentang lain itu bukan berarti kita itu nggak tahu gitu loh. Masalah berwenang dan tidak berwenang kan kembali lagi. Kalau yang sakit kelelawar ya dokter hewan, tidak mungkin dokter manusia yang nangani kelelawar. Tapi kalau yang sakitnya manusia, dokter manusia yang nangani. Sebenarnya kalau lebih enak kan kita apa namanya itu barang-barang ini kan one health. One health sekarang harus inilah gitu loh, ya bareng-bareng gitu loh. Kayak namanya masyarakat nggak susah juga sih gitu loh. Kadang-kadang kalau kita mau dokter hewan itu kadang saya pernah cerita nih kayak waktu cerita tentang klinik lah, gimana kerjaannya deh, cerita tentang klinik dulu waktu saya masih koas lah. Oh ya harus diinfus ini gitu, hal sederhana loh buat kita tuh. Kalau infus hewan tuh sederhana dan basic gitu. Ketika hewan itu sakit, ya memang pertama terapi cairan gitu. Yang diinfus kaget orang dengar. Ya pasti diinfus gitu. Kaget orang dengar anjing itu harus diinfus, kucing harus diinfus gitu. Kaget mereka. Padahal itu hal yang sebenarnya lumrah sih buat kita, biasa gitu loh. Oke, karena baru aja ya, karena kan ya biasanya masyarakat baru. Ya nggak tahu kalau kayak di klinik bekas dia apa namanya magang itu sekali narik 8.000 gitu. Ya. Ya all case itu. Tapi ya sebegitu gitu loh. Jadi kalau dengar pendapatan dokter hewan itu yang memang benar-benar serius dan kompeten itu ya bisa sampai di angka satu bulan men. Kalau 1 bulan hampir setengah ember lah. Iya. Ya, ada yang hampir setengah ember, setengah M itu kalau yang memang sudah equipmentnya bagus, ruang kliniknya bagus. Yang intertidal aja, yang masih semi ya, yang masih baru berangkat dengan cuma modal meja operasi, stang infus, alat steril ya, standar klinik kecil ya, itu bisa kalau nggak salah teman-teman itu sampai 60 juta. Iya, ada yang 60 juta itu udah sebulan dapat deh. Itu kotor ya, tapi bukan omset bersih. Jadi karena saya juga ada beberapa supply ke teman-teman kayak Bida ada juga, saya kan pet konsultan juga untuk obat dan sebagainya, jadi juga masuk ke rumah sakit hewan, ke klinik, ke kebun binatang. Jadi saya dengar sih segitu, tagihan obatnya juga lumayan. Jadi kayaknya dari tahu dari tagihannya segini gitu. Ya kita kan sama-sama dokter hewan kan tahu gitu. Jadi buat saya tidak mengagungkan profesi saya sebagai dokter hewan, tidak, tapi saya menceritakan bahwa inilah profesi saya, profesinya dokter Dade dan profesi teman-teman dokter hewan yang lain. Saya bilang dokter hewan ini bukan pekerjaan tapi profesi. Karena pekerjaan kalau ada passionnya adalah profesi. Kalau pekerjaan kamu capek kamu berhenti. Kalau dokter hewan kamu capek tidak boleh berhenti. Karena dokter hewan itu profesi yang disumpah. Pekerjaan dengan passionate, nah itu jadinya namanya profesi. Jadi kalau saya lihat tagline judul saya yang kemarin juga kan profesi bukan pekerjaan. Itu yang membedakan dalam versi saya ya. Mungkin kali ini ada lagi deh yang mau disampaikan.
apa namanya, sekarang kan mau gini nih, apa namanya, penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau secara umumnya buat adik-adik yang apa namanya yang bakal mau perguruan tinggi, ya semangat, harus yakin, habis itu apa namanya fokus gitu. Misalnya gini, adik-adik itu punya kartu remi kan ada berapa, 42 apa berapa itu. Jadi kartunya adik-adik itu cuma baru dibuka paling baru 10 lembar, sampai 10 lembar. Jadi kartunya masih ada yang tertutup gitu ya. Kembangkan itu. Jadi masih banyak hal-hal baru yang menunggu. Jadi harus yakin, harus fokus. Terus kalau seandainya buat adik-adik yang mau kuliah di FKH, nggak usah minder lah, yakin gitu loh. Istilahnya kalau kita bilang ya, kalau dengar istilah dulu pasti hidup tuh. Ya. Pasti hidup kalau seandainya mau dan istilahnya mau belajar gitu loh, belajar dan istilahnya mau bekerja lah. Kalau nggak mau kerja kan jadi apa juga nggak bakal bisa. Membuka diri, bisa mengontrol diri juga, cari teman yang baik, cari teman yang memang merasa bisa memotivasi satu sama lain. Sebenarnya semua teman bagus sih, tapi silakan ada yang visinya sama ada yang kurang gitu loh. Circle-nya ada yang sama-sama ke kanan, ada yang sama-sama yang ke kiri, ada. Kan kita kan hidup sama-sama circle, ngomong ada kanan cocok sama orang ke kanan, bukan berarti ke kiri jelek. Tapi kan fokus tetap gitu. Yang penting saya tamat tepat waktu dan juga ilmu yang saya dapat tuh benar-benar bisa berguna nanti. Karena saya ingat sama Dok bilang ijazah itu cuma selembar kertas yang ada angkanya. Tapi yang paling berguna itu adalah ya ini sama ini gitu loh. Kita sudah di masyarakat, itu yang paling penting. Kalau IP segitu aja gitu lah. Memang sih itu penting kan. Tapi yang paling penting ya nanti sama ini apa namanya, kita bersikap nanti di masyarakat, mempertanggungjawabkan titel yang kita punya di depan ataupun di belakang. Itu yang berat. Yang berat. Pasti bisa dari nol bisa jadi setengah manusia. Maksud kita masih setengah umur ya, setengah umur, masih belum tahu. Saya masih 30 minus ya 30 lah gitu kan. Masih belum jadi manusia. Kalau udah jadi manusia yang seutuhnya mungkin ya udah umur 50 tahun itu kan mungkin udah mulai bijaksana. Kalau kita kan masih suka ngomongnya ngalor gitu kan. Masih egonya masih tinggi gitu kan. Pemuda lah namanya, pemuda kan, bukan muda sih, pemuda masih sok muda. Itu. Jadi buat adik-adik yang mau kuliah, mulai dari sekarang tetapkan keinginannya mau kemana, passion kalian di mana, ikuti passion kalian. Kalau memang kalian memang berminat dengan dunia dokter hewan, mungkin vlog ini bisa jadi bekal kalian untuk bicara sama orang tua, atau orang tua juga bisa yang kebetulan nonton vlog ini bisa membuka wawasan lagi terhadap bagaimana kuliah di kedokteran hewan dan bagaimana peluang kerja sebagai profesi dokter hewan gitu. Dan apa aja sih kegiatan dokter hewan, apa sih tugas-tugas dokter hewan gitu, kayak gitu ketahuan udah dari vlog-vlog ini secara umum. Mungkin saya nggak bisa menggambarkan secara seluruhnya, tapi buat saya ini sudah menggambarkan. Kalau kemarin saya dari sisi yang non praktisi, kalau hari ini saya bicara sama Dok Widade yang dari sisi praktisi dan dari sisi pemerintahan juga. Kamu kan juga bagian dari pemerintahan sebagai THL. Jadi rasanya sih sudah menggambarkan secara umum. Itu pun saya cuma sebagai praktisi yang kelas kecil ya, istilahnya nggak yang punya klinik yang besar. Kalau klinik besar bisa dibayangin tuh gitu, misalnya dengan saya seperti ini pun saya masih bisa hidup, apalagi yang apa namanya yang punya klinik besar, apalagi praktek kerjasama gitu kan. Apalagi misalnya itu sambilan, kita nggak yang cuma, karena saya nggak yang cuma praktisi, tapi kita bisa sampingan gitu loh. Misalnya punya apa namanya gitu loh, bisa sambil enggak yang harus gini, bisa sambil mungkin jualan makanan untuk hewan kan bisa juga sih, sambil enggak yang cuma praktek itu enggak. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau dokter hewan itu enggak tamat harus bisa bedah, harus bekerja dalam dunia bedah gitu, enggak harus bisa bedah ya, tapi nggak harus kerja di sana. Di banyak sebenarnya peluangnya. Itu aja. Jadi buat sahabat-sahabat dokter hewan dan sahabat veteran Indonesia, adik-adik, sharing dan curcol ya, sharing dan curcol kita sudahi saja hari ini. Lumayan panjang ya. Dan lumayan panjang. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan, membantu adik-adik untuk bicara sama orang tua atau membantu orang tua untuk memahami bagaimana dunia dokter hewan. Jangan lupa klik subscribe. Dia ada di sebelah mana ya, kalau dia lihat berarti di bagian bawah ada warna merah tulisan subscribe, sampingnya ada tanda lonceng, diklik aja. Kalau emang kalian memang suka dan menganggap konten ini
kalau merasa menganggap kayaknya terlalu frasa kan, merasa konten ini melankolis itu ya, melankolis bahasanya, merasa konten ini memang bermanfaat buat kalian, silahkan di share dan di like. Kalau emang ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik di kolom komentar. Nanti kalau emang saya ada waktu saya balas satu-satu. Soalnya sibuk soalnya. Ya, intinya jangan pada semangat, tetap semangat, jaga kesehatan di musim Covid dan pandemi seperti ini, wabah-wabah begini. Yang penting jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan disyukuri. Mungkin banyak waktu untuk sama keluarga. Iya. Banyak waktu untuk belajar buat adik-adik mungkin. Ya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Siap.